Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini tanggal 19 September sampai dengan tanggal 23 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video, kemudian ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan minggu lalu. Jadi bahwasanya support resistennya sudah saya berikan ya. Saya sebutkan sebelumnya 8.600 ke atas boleh buy up atau average up ya kalau mau tambah lagi. Ternyata dia berhasil sampai 8875, sayangnya dia gagal tembus ke atas 9.000, kemudian dia pullback lagi ya. Jadi kalau yang sudah buy jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya untuk BBCA ini selama dia masih berada di atasnya 8250, kalau yang mau masih hold silahkan ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau kita perhatikan di sini, low-nya minggu lalu kan di 8325. Jadi Anda bisa pasang di low-nya minggu lalu 8325 atau di 8250 ya. Acuan di saya garis-garisnya sudah saya berikan, atau menggunakan low-nya 2 minggu yang lalu di 8200 ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Tapi kalau sudah biasa menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan ya, berarti stop lossnya atau trailing stopnya ya, kalau dia turun di banyak 8250 lebih baik jual dulu. Kenapa? Karena kalau dia gagal bertahan di atas 8250, dia kecenderungan akan testing lagi area support terdekatnya di 7750. Bahkan kalau dia gagal, dia bisa balik lagi ke 7175 ya, seperti itu ya. Nah, memang kalau kita perhatikan sebelumnya, ini ada ekor panjang ya, ini sebelumnya dia sentimen dari euforia stock split ya. Jadi dia naik, kemudian setelah aksi korporasi stock split dia koreksi ya, cenderung sideways-nya lumayan lama. Kalau kita perhatikan di sini BBCA ini selama dia bertahan di atas 8250, dia masih ada peluang breakout lagi ke atas 9000 ya, dengan target price-nya di 9500 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 8250 atau 7750 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya 8250 atau pakai acuan dari low-nya 2 minggu yang lalu, kemudian dia kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas sebelum penutupan atau pagi-paginya ya, besoknya kalau mau buy silakan ya. Jadi tunggu rebound barusan kita buy ya, mantul istilahnya ya. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian kalau buy on weakness gak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8600, kita boleh buy. Kalau mau tambah lagi atau average up, bisa pasang automatic order setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi 8650 ke atas, tambah lagi, terus kemudian 8700 tambah lagi ya, bertahap aja. Itu strateginya. Kemudian dari daily chartnya di sini sudah saya gambarkan ya, garis-garisnya juga. Jadi di sini kalau kita perhatikan, dia gagal bertahan di atas 8600. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah pasang trailing stopnya ya. Kalau belum pasang aja di area 8250 ya. Ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Atau di 8075 ya. Itu stop lossnya. Nah, kalau yang mau buy on weakness tunggu di dua area 8250 atau 7950. Memang kalau kita perhatikan garis-garisnya antara weekly dan daily-nya itu berbeda ya. Jadi jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang mana. Nah, kalau kita perhatikan uptrend-nya untuk BBCA ini masih cukup bagus ya. Ini garis birunya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya garis MA20-nya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu 8250 ya. Ini kebetulan mungkin dia nanti akan memotong MA20-nya, memotong ke bawah ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi, memotong ke atas, kita barusan buy. Itu strateginya untuk buy on weakness ya. Nah, kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8600, boleh buy, naik lagi ke atas 8725, tambah lagi naik ke atas 8875, kita boleh average up, target price berikutnya di 9000 ya. Itu untuk BBCA. Mudah-mudahan aja dia sukses breakout ke atas 9000 untuk BBCA. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. BMRI kalau kita perhatikan di sini weekly-nya ini targetnya 9500 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya harusnya sih breakout ke atas 9050 buy ya. Target price-nya 9500 sudah tercapai. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham harian, juga sudah saya bahas. Nah, ternyata minggu lalu dia koreksi Pak Sunar. Nah, minggu ini ya. Jadi minggu untuk 19 September sampai dengan 23 September ya. Itu dia akan berusaha untuk rebound lagi, lanjut ke atas. Jadi kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya pakai acuan low-nya minggu lalu ya, 9025 ya. Jadi kalau dia turun di banyak itu, kemungkinan besar dia akan testing area 8600 dan 8175.
Jadi dia masih testing area support 9.000 sampai dengan 9.050 ya untuk minggu ini nanti ya, 19 September sampai dengan 23 September. Nah, buy-nya itu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, sebenarnya kalau mau buy sekarang sih boleh aja ya kalau mau buy on weakness, tapi dengan catatan kalau dia turun lagi pakai acuan di sini ya, high-nya di 9.000 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 9.000 kita jual dulu, kita tunggu area buy on weakness-nya di 8.600 atau 8.175. Kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 8.600 atau 8.175. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau mau tunggu 9.500 ke atas, apakah nggak ketinggian Pak Suntar? Nggak juga sih ya. Jadi kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi ya kalau sudah punya ya, naik ke atas 9.500 boleh buy, target price berikutnya di 10.000 dan bisa di 10.500 ya. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 500 rupiah ya kurang lebih ya, itu target price-nya berikutnya untuk support resistance-nya untuk BMRI. Jadi ini masih ada peluang untuk ke 10.500 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk daily chart-nya di sini, ini area buy on weakness sudah saya sebutkan di sini ya. Jadi tunggu di area 9.000 atau 8.800. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 8.800, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan di sini, ini kan uptrend-nya secara gampangnya MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Kita bisa tunggu buy on weakness ketika dia cross ke bawah, kemudian kalau sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, atau memotong ke atas lagi ya, kita boleh buyback ya. Yang sudah pasang trailing stop sebelumnya boleh buyback. Kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan. Uptrend-nya masih cukup bagus. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi, setiap lipatan Rp50 atau Rp100, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk BMRI. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI di sini kok lemot banget Pak Suntar, nggak sama dengan BMRI atau yang lainnya BBNI atau BBCA ya. Memang kalau kita perhatikan ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, leadernya sejauh ini ya, yang pertama memang BMRI ya, dia naik duluan ya, rata-rata seperti itu ya. Kemudian kecenderungan berikutnya BBNI ya, atau yang non BUMN ya berarti BBCA biasanya seperti itu ya. Jadi untuk BBRI memang dia paling lemot sendiri. Nah di sini kalau kita lihat dia masih testing 4460 ya seperti itu ya. Setelah dia breakout ya 2 minggu sebelumnya, nah ini dia akan testing area 4460 lagi. Apakah dia bertahan di atas 4460? Kalau yang mau buy weakness boleh tunggu di area 4340 atau 4200 ya maksimum ya. Ada 3 area ini ya, tetap sama ya. Atau yang paling dekat di 4460 lah ya. Jadi kalau turun di bawah 4460 berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy karena saya pakai acuan di sini ya 4460 swingnya di sini ya sebelumnya ya. Jadi setiap kali kalau dia breakout, dia turun ke bawahnya ya seperti ini ya. Ini minggu dari 11 Maret 2022 ya. Ini candlenya mingguan ya. Kemudian minggu depannya dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita boleh buy ya. Ini area buy weakness-nya seperti itu kurang lebih gambarannya. Ini support resistennya. Jadi resisten dekatnya 4750. Nah, kalau misalnya mau buy high sell higher, kita tunggu aja. Kalau kita perhatikan di sini ya. Ini kan minggu lalu dia opennya di 4610 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4610, mungkin kita bisa mulai buyback ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya, kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas lagi. Kurang lebih seperti itu, naik ke atas 4750 tambah lagi atau average up, target price-nya di 5000 ya. Memang sebelumnya hanya sampai di 4980, tapi kurang lebih tercapai lah ya. Tinggal Rp20 aja ya boleh dikatakan sudah tercapai sebelumnya ya. Nah, di sini dia akan menguji lagi 5000 ya. Jadi kalau breakout ke atas 4750, kita boleh tambah lagi atau average up. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya. Untuk daily-nya kalau kita perhatikan di sini BBRI area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan 4460 atau 4280. Nah, kalau misalnya dalam waktu minggu ini dia berhasil naik ke atas 4550, yang mau buyback silakan ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4600 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk BBRI kan saya masih ada hold ya. Saya cerita punya saya sendiri ya. Ini saya sudah share di grup juga. Jadi hari ini turun di bawahnya 4600 ya, 4590 saya jual, kemudian saya pasang buyback di bawah ya. Jadi kurang lebih ceritanya saya ayun lah seperti itu ya. Stop loss saya masih tetap sama di area 4450 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 4450 saya jual dulu, saya tunggu di area 4280 ya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan support resistennya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi atau rebound atau mantul istilahnya, kita boleh buyback. Nah, uptrendnya untuk BBRI ini kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas.
dan candlenya masih di atasnya. Memang secara gampangannya gini terlihat ya, ini kan sideways, jadi sidewaysnya dia itu di jalur uptrendnya masih cukup menarik kalau mau buy on weakness di area 4460. Ya biasanya sih MA20 ini ya, kalau dia testing cross ke bawah kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan ya, ini dia mulai mengarah ke atas, harganya kan jauh di atas MA20-nya. Nah, suatu saat dia tembus ke bawah, kemudian rebound lagi, dia cenderung konsolidasi lumayan panjang di sini ya. Nah, ya kurang lebih mungkin nanti dia konsolidasi juga sekitar 4460 sampai dengan 4700 ya. Jadi kalau yang mau buy and weakness silakan. Menurut saya sih masih ada harapan lah untuk BBRI ya. Kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI, kalau kita perhatikan weekly-nya di sini untuk BBNI ya. Nah, di sini uptrend-nya masih cukup bagus karena dia candle-nya higher low, higher high dan juga higher close ya. Walaupun kita lihat ekornya lumayan panjang ya ke atas ya. Nah, strateginya kalau yang belum pasang trailing stop atau stop loss, sebenarnya untuk BBNI ini selama dia masih bertahan di atas 8650 masih cukup menarik. Kalau yang mau buy on weakness itu tunggu tetap sama ya. Ini saya perpanjang ya. 8650 atau di area yang paling bawah di sini sekitar 7950. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 8650, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau ternyata buy on weakness gak dikasih, bagaimana Pak Sunar? Kita boleh buy high, sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout dari high-nya minggu lalu ya, 9250 ke atas, kita boleh buy, naik ke atas 9450, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 10.250. Nah, di sini ada checkpointnya, swing high-nya di 9.900. Jadi kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi itu strateginya ya. Untuk BBNI. Ini weekly chart-nya, support resistance-nya. Kemudian daily chart-nya sudah saya gambarkan juga. Garisnya memang berbeda ya antara daily sama weekly. Nah, kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi sebenarnya koreksinya hari ini tuh masih cukup wajar untuk BBNI ya. Nah, strateginya kalau kita mau buy, kita tunggu di area buy on weakness di 8450, 8200 ya. Atau paling bawah sendiri 7950. Tapi menurut saya sih mungkin sekitar 8200 maksimumnya ya. Nah, terdekatnya kalau dia masih support bullish ya, mungkin dia 8825 ya. Jadi nanti dibayar 8825, kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, sekalian tunggu dia breakout ke atasnya 9250, kita buy, naik ke atas 9375, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 10.000. Jadi kalau dia breakout higher high, kita jangan takut ketinggian atau istilahnya itu ketinggian, kemudian nanti nggak lama lagi dia turun lagi ya, seperti itu ya. Istilahnya kayak menipu gitu ya. Enggak juga sih, karena uptrendnya dia masih cukup bagus ya. Secara mudahnya MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, kita bisa tunggu buy weakness juga menurut strategi MA20 seperti ini ya. Jadi kalau dia koreksi memotong ke bawah, ketika dia sudah berhasil rebound mantul lagi ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy bagi yang belum punya atau sebelumnya sudah kena trailing stop atau sudah jual, kita boleh buy back ya. Karena uptrendnya masih cukup menarik sampai dengan pertengahan tahun depan, Big Banks itu masih cukup menarik ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk BNI. Berikutnya BBTN ya, weekly-nya ya. Jadi BBTN ini gimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan weekly-nya dia masih sideways. Jadi tetap sama ya. Acuan saya di 1550. Ini sudah sering banget juga saya bahas ya. Memang lemot juga ya. Naik apa nggak jengkel ini Pak Sunar, sudah hampir breakout. Ternyata turunnya lumayan ini. Jadi candlenya ini ekornya panjang ke atas dan juga panjang ke bawah di tengah-tengahnya. Tapi saya sudah sebutkan ya, selama dia masih bertahan di atas 1550 ya, itu masih cukup menarik. Memang dalam perjalanannya sudah naik, kemudian turun lagi Pak Sunar. Ini sempat low-nya kan, low-nya sampai 1515. Ternyata dia naik lagi. Ya begitulah ciri khasnya ya untuk BBTN ya. Jadi tapi selama dia masih bertahan di atas 1550, menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini hanya di 1630 ya di sini ya. Jadi masih ada peluang. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1630, boleh ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 1660, average up lagi, target price berikutnya di 1780 dan 1880 ya. Seperti itu ya. Ini weekly chart-nya, support resistance-nya untuk BBTN. Memang dia paling lemot sendiri ya, dibandingkan dengan yang BMRI, BBRI, BBNI gitu ya. Beda ya. Itu yang weekly-nya. Kalau yang untuk daily-nya, ini gambarnya sudah saya gambarkan juga kurang lebih sama.
Jadi kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 1550 ya. Kalau dia turun di bawahnya, berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, atau kita tunggu kalau kita lihat di sini ya. Ini hanya sebelumnya di sini ada swing high-nya 1595. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 1595, ya ini dia akan lanjut lagi naik ke atas ya. Target price berikutnya di 1660 dan 1730. Jadi garis-garisnya yang sudah saya berikan ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi ya. Dan yang di bawah itu bisa pakai acuan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi boleh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1550, maksimum pakai acuan swing low-nya di sini ya, 1515. Kalau dia turun lagi di bawah 1515, saran saya jual dulu ya. Karena kemungkinan dia tembus di bawahnya ini ya, 1480 ya. Jadi bisa sampai 1445 kalau dia gagal bertahan di atasnya 1515. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1610 atau high-nya di sini, swing high-nya tanggal 15 September di 1625 ke atas ya, kita boleh buyback ya. Kalau mau buy atau yang belum punya, kalau mau buy silakan naik ke atas 1660 tambah lagi, naik ke atas 1690 tambah lagi, target price berikutnya di 1730. Memang dia kecenderungan masih sideways-nya lebar ya, 1515 sampai dengan 1610-an ya, kurang lebih lah seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 1550 ya. Jadi kalau turun di bawahnya kita jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil rebound lagi atau mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk BBTN. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BNGA. BNGA ini kalau kita perhatikan masih sideways ya. Jadi masih di range-nya 1095 dan 1170. Nah, sebenarnya untuk BNGA ini selama dia masih bertahan di atasnya 1090 ya, ini swing low yang di sini atau pakai acuan garis saya 1095, dia masih cukup menarik ya, masih ada peluang untuk breakout ke atas 1170 dengan targetnya di 1245 dan 1290 ya di sini ya. Ini kalau berdasarkan patternnya rounding bottom, ini masih ada peluang ke 1300-an ya. Ya, terdekatnya paling dekat ya 1290 lah, kemungkinan bisa tercapai ya selama dia masih bertahan di atasnya 1095 ya atau 1090 di sini ya. Nah, kalau dia turun di bawah 1095 atau 1090, itu kemungkinan dia akan testing area support berikutnya di 1040 dan 995 lagi ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau dia gagal turun di bawah 1090 ya jual dulu ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, terus terang untuk BNGA ini karena dia sideways-nya seperti ini, saya strateginya biasanya naik ke atasnya 1140 ya. Kalau dia gagal saya jual di 1135, saya antri di buybacknya di 1125 ya. Jadi beda 10 rupiah ya, istilahnya dapat tanda petik cashback lah ya, saya ayunkan ya. Jadi kalau dia berusaha naik ke atas 1140 gagal, saya jual di 1135, kemudian buyback antri di 1125. Sudah 3 kali saya dapat ya, lumayan ya seperti itu ya. Daripada nungguin nggak dapat ini, sideways-nya lumayan lama ya, 1 2 3 4 ya, 4 minggu ya, 1 bulanan lebih ya kalau dihitung yang dari sini sejak dia breakout ya. Tapi saya masih tetap optimis sampai dengan pertengahan tahun depan ya, apalagi dia dividennya lumayan besar dan dia termasuk salah satu bank buku 4 yang lumayan murah ya seperti itu ya. Jadi bank umum klasifikasi usaha untuk buku 4 yang asetnya modal bersihnya kalau salah di atas 30 triliun ya seperti itu ya. Asetnya bukan modal bersihnya, asetnya di atas 30 triliun masuk ke buku 4 kalau salah seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik untuk BNGA ini. Dan kalau kita lihat di sini dia masih ada peluang untuk breakout. Jadi sideways, kalau misalnya nggak sabaran menunggu ya tunggu sekalian breakout atau tunggu buy weakness saja di 1095 ya. Paling bawah ya di 1995, tapi menurut saya sih mungkin sampai 1040 lah ya. Ya mudah-mudahan nggak sampai turun sampai dalam ya. Saya masih punya lumayan banyak sih. Memang sebelumnya saya belinya lumayan banyak di sini, kemudian naik, saya tambah lagi average up, kemudian turun, saya pakai pasang trailing stop, sudah saya jual. Kemudian saya buyback lagi ya seperti itu ya. Jadi average saya memang untuk BNGA ini agak tinggi ya, karena saya buybacknya di atas setelah saya take profit sebelumnya ya. Sebentar saya lihatkan average saya untuk BNGA di 1124 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih optimis sih terus terang aja saya ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari daily chart-nya, ini masih sideways-nya lama ya, kita lihat di sini ya. Kalau mau istilahnya tektok di sini ya boleh aja ya. Jadi tunggu dekat di 1100 ya, biasanya 1115 sampai dengan 1125 ya. Kalau mau buy
Kemudian kalau dia gagal tembus ke atas 1140 tapi dia gagal turun lagi ya, mungkin bisa jual di 1135 ya, karena dia masih sideways. Nah, kalau yang nggak mau kejebak di sideways-nya, boleh tunggu di bawah, atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 1150 ya. Memang sebelumnya ini gagal Pak Sunar, 1, 2 ya, 2 kali lah kurang lebih ya. Gagal Pak Sunar, breakout kemudian gagal. Nah, minggu ini kalau dia breakout ke atas 1150, apakah berarti bakalan turun lagi? Ya belum tentu ya, jadi kita itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1150 sesuai dengan trading plan, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 1200 dan 1250 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BNGA ya, cukup ya. Ini sudah saya bahas data 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Untuk yang video yang lainnya, untuk saham-saham yang lainnya. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.